Pantesan Rocky Gerung menghina Jokowi dan Prabowo bahwa mereka adalah bajingan tolol. Ya, dikarenakan ternyata Rocky Gerung mendukung Anies Baswedan dan memprediksi kemenangan Anies Baswedan adalah 80%. Nggak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%. Wow, 80% ya. Kita hanya butuh 51%. Itu demokrasi. Jadi seolah-olah ini semacam ruang, mungkin ini layar KPU nanti di sini. Jadi apa namanya itu, Polster situation room itu. Lalu orang mulai kalkulasi itu, dia lihat tol pertama, centrengan pertama, Ganjar, stop. Prabowo. Cuma dua Prabowo. Stop. Anies. Stres. Saya bayangin nanti di 2024 ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Tapi jangan terlalu menang supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Karena itu kehendak dari sejarah. Orang melihat kontras dari kaum oportunis pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ini negeri, this is the country of opportunities. Itulah halunya Rocky Gerung yang menggebu-gebu mendukung Anies Baswedan dan meyakini kemenangan Anies Baswedan adalah 80%. Dan tadi di TPS hanya Prabowo cuma 2 suara dan Ganjar ada sekitar 6 suara. Namun demikian prediksi daripada Rocky Gerung memprediksi kalau kemenangan Anies di satu TPS saja sudah ada 80%. Dan pada hitungan 30% suara seluruh Indonesia itu masyarakat sudah meminta Anies Baswedan dilantik. Namun demikian pada kenyataannya Prabowo yang menang bisa 58% dan akhirnya tidak ada putaran kedua yang sebenarnya itu adalah diharapkan oleh Anies Baswedan agar Prabowo kalah karena di putaran kedua nanti Anies dan Ganjar akan bersatu. Dan inilah harapan dari Rocky Gerung kepada Anies Baswedan, di mana Rocky Gerung terlalu berambisi untuk mengatakan kalau Anies Baswedan adalah presiden yang terbaik. Anies Baswedan, calon presiden, dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir, bukan sekedar dengan main-main statistik, semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope, harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Anies calon presiden, SBY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden tapi udah jadi barang bekas, nggak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU, di mana moderatornya cuma jadi timekeeper, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil dari fishbowl. Apa? Ini baru debat, tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang, bukan dari bisikan earphone.
Itulah halunya Rocky Gerung yang sangat keterlaluan tinggi dan mengharapkan Anies Baswedan adalah merupakan presiden yang paling baik menurut Rocky Gerung dan menghina Prabowo Gibran, apalagi Gibran dihina dengan menggunakan earphone yang dituduhkan seperti Roy Suryo yang mengatakan bahwa Gibran mendapatkan bisikan-bisikan melalui earphone yang dibisikkan oleh timnya di belakangnya. Hal itulah yang menjadikan Rocky Gerung kelihatannya sangat halus sekali dan menginginkan Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres, dalam hal ini bisa mencapai 80%. Suatu pertimbangan dan pemikiran yang tidak masuk akal dan tidak rasional dan ngawur sekali. Dan Rocky Gerung juga mengakui kecerdasan Anies Baswedan di dalam memimpin Gubernur DKI Jakarta. Ya, memang luar biasa Anies Baswedan ini di mata Rocky Gerung. Kita dengarkan suara Rocky Gerung ya. Anies itu dia memimpin DKI dan dia punya standar berpikir itu. Standar berpikir. Jadi siapa yang mau maju dalam politik sebaiknya mulai lakukan latihan diam-diam dengan memanfaatkan video-videonya Anies kan. Mau Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Jokowi sendiri, Puan Maharani, siapapun yang pernah disebutkan. Mungkin di kamar perlu dia latih di depan cermin tuh. Kalau Anies ada di sebelah kanan, apa yang dia mau ucapin? Karena Anies jadi standar. Kenapa? Karena dunia mengakuinya. Jadi kalau PBB kasih ucapan selamat dan merasa bahwa oke, dapat input yang bagus dari Anies Baswedan, itu artinya dia menginginkan atau dunia menginginkan standar percakapan tentang environmental ethics, environmental politics harus pada parameter yang dibuat oleh Anies tadi malam. Itu aja sebetulnya. Ini juga saya mau membantu sebetulnya supaya para tokoh itu nggak usah berpikir ingin debat dengan kisik. Itulah pendapat daripada Rocky Gerung mengenai puja-pujinya kepada Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan adalah merupakan tokoh yang baik sampai PBB saja memberikan selamat atas Anies Baswedan ya. Di mana Rocky Gerung mengatakan bahwa Anies adalah merupakan standar di dalam berbicara ya. Dalam berbicara dan orang-orang itu wajib belajar atau berguru kepada Anies Baswedan. Itu menurut Rocky Gerung. Namun pada kenyataannya Prabowo sendiri malah ingin berguru kepada Jokowi, begitu ya. Karena sudah berpengalaman ya 2 kali menjadi presiden, dan selama ini Jokowi tidak pernah kalah di dalam segala ikut pemilihan umum ya. Pada pemilihan umum pada pilkada Jokowi menang 2 kali, kemudian gubernur juga menang, dan kemudian presiden 2 kali, nyapres menang juga. Oleh karenanya betul kalau Prabowo lebih berguru kepada Joko Widodo dibandingkan dengan ke Anies Baswedan. Sebetulnya ini adalah merupakan hal yang sangat telak sekali, di mana Anies Baswedan tidak berguna di mata Prabowo Subianto, dan pada kenyataan memang Anies Baswedan kalah telak 58%, Prabowo Subianto dan Anies hanya 24%, sedangkan Ganjar hanya 16%. Diakui ataupun tidak, itulah faktanya.